Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan-rekan semua? Halo, Baik, alhamdulillah baik. Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Halo, halo. Baik. Ini keadaannya kayaknya jauh-jauh di rantau semua. Ini kayaknya muka-mukanya. Nah, Alhamdulillah, sepertinya pada semangat ya rekan-rekan semua untuk podcast kali ini tentang Smart ASN dan Manajemen ASN. Pada podcast kali ini, saya kedatangan narasumber yang luar biasa. Ini teman-teman, yaitu peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Perhubungan tahun 2022. Nah, sebelum host memperkenalkan narasumber-narasumber kita yang tampan-tampan dan kece-kece ini, izinkan terlebih dahulu host untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, salam kenal. Nama saya moderator Dani Rahmat Julian dan saya sekaligus peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2022. Asal instansi kantor unit saya di Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priuk. Saya alumni dari Poltekpel Surabaya dan semoga dengan didampingi oleh host yang kece ini, yang tentunya tidak kalah tampan dengan narasumber-narasumber yang hadir pada podcast Smart ASN dan Manajemen ASN ini. Pada podcast kali ini kami berharap dapat berbagi pengalaman dan bermanfaat untuk kita semua tentunya. Baiklah, mungkin kita langsung saja memperkenalkan satu persatu narasumber kita yang kece-kece ini. Kita mulai dari pembicara pertama. Dipersilakan Mas Rizky Amanullah memperkenalkan dirinya. Ya, terima kasih Mas Dani. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama Rizky Amanullah. Sekarang saya bekerja di Bali, di Politeknik Transportasi Darat Bali. Asal instansi saya dari Politeknik Transportasi Darat Indonesia, STTD, Bekasi. Mungkin sekian perkenalan dari saya, Mas Dani. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Rizky perkenalannya. Salam kenal Mas. Iya Mas Dani. Baik, selanjutnya kita ke pembicara kedua, teman-teman. Yang akan memperkenalkan diri, Mas Ihsanul Amir. Monggo Mas, memperkenalkan dirinya. Ya, terima kasih Mas Dani. Izin rekan-rekan semua memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Ihsanul Amir, asal dari Surabaya. Sekarang bekerja di instansi kantor Otoritas Bandara Wilayah 8 Manado, Sulawesi Utara. Asal instansi saya yaitu Politeknik Penerbangan Surabaya. Wah, berarti Ya, kita satu kota ya Mas ya? Pas ya kita Taruna benar. kemarin. Ya, benar sekali Mas Man, Dani. saya kayaknya jarang ketemu nih sama Mas nih. Mungkin saya jarang pesiar kali ini waktu itu nih. Iya, sama-sama jarang pesiar juga ini Mas saya Mas. Iya. Terima kasih Mas atas perkenalannya. Terima kasih Ya, juga mungkin Mas kita Dani. akan lanjut nih teman-teman untuk ke pembicara ketiga. Silahkan untuk memperkenalkan diri Mas Raul Gonzales. Wes, pemain bola kayaknya ini. Terima kasih Mas Dani. Perkenalkan nama saya Raul Gonzales. Saya berasal dari kota Banyuwangi. Instansi tempat saya bekerja di Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 wilayah Jawa bagian tengah, tepatnya di kota Semarang. Asal instansi saya alumni dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Salam kenal Mas Dani. Salam kenal Mas. Mas, kayaknya Mas itu pemain bola ini ya Mas ya. Jago nih kayaknya main bolanya ya Mas ya. Ya mungkin bisa dicoba. Apa orang tuanya dulu kayaknya fans sama Raul Gonzales kayak ini Mas? Iya, orang tua.
Oh ya udah Mas, makasih Mas atas perkenalan Terima dirinya. kasih Mas Dani. Mungkin teman-teman sekalian kita akan memperkenalkan diri yang terakhir nih untuk narasumber kita yang terakhir yang paling kece ini. Ya mungkin dipersilahkan memperkenalkan diri Mas Irfan Dias. Halo Mas Dani, halo Halo Mas rekan-rekan. Irfan. Perkenalkan nama saya Irfan Dias Fadila. Asal saya dari Bogor, tapi sekarang kerja di Merauke Waduh. di UPBU kelas 3 Bade. Asal instansi saya dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Mas Dani. Waduh, itu kayaknya penempatan Masnya jauh sekali nih Mas. Jauh. Pacar aman Mas di Bogor. Waduh, tidak aman. Oke, makasih Mas atas perkenalkan dirinya. Udah nggak penasaran lagi kan teman-teman sekalian pada narasumber-narasumber kita yang super kece dan ganteng ini. Sebelum saya mulai podcast tentang Smart ASN dan manajemen ASN, ada sedikit pengertian tentang Smart ASN yang akan disampaikan oleh rekan saya, narasumber saya yang pertama dan narasumber saya yang kedua, yaitu akan dijelaskan oleh Mas Rizky Amanullah dan Mas Ihsanul Amir. Mungkin dipersilakan kepada Mas Rizky terlebih dahulu untuk menjelaskan apa sih itu Smart ASN itu. Makasih Mas Dani untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Smart ASN, di mana kan sekarang nih tahun 2022 nih, udah era digital lah, era akselerasi, transparansi, dan keterbukaan informasi. Di mana sekarang tuh udah terhapus nih namanya hambatan, kecurangan, dan sekat sektoral dalam akuisisi sumber daya kemanusiaan. Dan sekarang nih profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan berdaya saing menjadi syarat mutlak terwujudnya visi dan misi Indonesia sebagaimana mengikuti arahan Bapak Presiden Joko Widodo yang memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia pada tahun 2018, di mana pada tahun 2018 adalah tahun bersejarah bagi Indonesia karena lebih dari 200.000 lebih putra-putri terbaik bangsa berkesempatan untuk menjadi calon pegawai negeri sipil, rekrutmen seleksi CPNS yang semakin berkualitas, di mana menggunakan komputer sebagai alat untuk tes proses seleksi yang menjadi lebih akuntabel, transparan, dan lebih bebas akan yang namanya KKN. Melalui sistem ini diharapkan seluruh anak bangsa yang memenuhi syarat dapat tersaring secara adil dan objektif dalam proses seleksi tanpa diskriminasi dan preferensi. Gitu sih, Mas. Oh iya berarti dari tahun ke tahun tuh seleksi CPNS tuh ya makin meningkat ya cara seleksinya itu. Dari tahun dulu tuh mungkin tahun kita baru lahir 99 itu masih menggunakan kertas ya Mas Rizky. Ya, seperti itu, Mas. Seiring berkembangnya zaman nih, Mas, kan nggak mungkin kayak gitu terus, Mas. Dan untuk memangkas adanya KKN dan segala macam supaya sistem lebih terbuka, lebih transparan, lebih cepat prosesnya, maka digunakan teknologi-teknologi terbaru untuk mendukung hal tersebut, Mas. Benar-benar Mas Rizky. Ya, jadi kawan-kawan kita yang dari daerah-daerah mungkin kayak di Papua atau di Aceh, di Sabang atau di Merauke itu bisa dapat kesempatan juga untuk bisa menjadi calon pegawai negeri sipil. Ya, Iya, mungkin benar. ya. Selain itu nih Mas, kalau dari awal tes sudah dikenalkan dengan teknologi Mas, nanti kan pada saat bekerja sudah hafal dengan komputer, sudah bisa menggunakan teknologi secara baik. Jadi pada perkembangan dalam bekerja mungkin dapat lebih mudah Mas, dan Indonesia bisa jadi lebih maju. Iya, amin amin amin. Itu yang kita harapkan sih Mas Rizky. Mungkin kita akan ke narasumber kedua. Mungkin ada tambahan dari Mas Ihsanul Amir untuk menambahkan yang Mas Rizky berikan. Boleh dipersilakan Mas Ihsanul Amir menjelaskan Ya, apa itu Smart ASN. ya, terima kasih kesempatannya Mas Dani. Saya cuma menambahkan dari apa yang diungkapkan sama Mas Rizky Amanullah
Lah, jadi benar ya, dengan sistem rekrutmen penerimaan CPNS yang terus ditingkatkan oleh pemerintah, yaitu dapat mengaposisi kandidat-kandidat birokrasi yang siap menghadapi dinamika dan tantangan global bersinergi dalam pelayanan pilihan untuk kepentingan publik serta menjadi bagian penting dan solusi permasalahan bangsa. Bukan itu aja, Mas. Jadi dengan adanya digitalisasi ini cukup mempermudah pemerintahan itu untuk melaksanakan rekrutmen penerimaan CPNS dari yang awalnya masih menggunakan sistem manual dan berpotensi besar adanya KKN. Jadi untuk meminimalisir hal tersebut, pemerintah harus cepat mengambil sikap untuk melaksanakan sistem digitalisasi begini, Mas. Jadi cukup itu aja dari saya, Mas. Terima kasih, Mas Dani, kesempatannya. Terima kasih atas penjelasannya yang diberikan Mas Amir. Terima kasih untuk Mas Rizky juga sudah menjelaskan apa sih Smart ASN itu. Tentunya penjelasan yang telah disampaikan oleh Mas Rizky Amanullah dan Mas Ahmad Ihsanul Amir itu sangat mudah dimengerti dan dapat dipahami dengan baik. Tentunya kita sebagai ASN harus dapat menerapkan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Karena di era digital ini, tuntutan pelayanan publik yang berkualitas dan responsif yang semakin tinggi, sudah saatnya kita sebagai calon ASN dapat menerapkan Smart ASN dan dapat mewujudkan kompetensi ASN yang berkualitas dan kompeten. Selain menjadi Smart ASN, kita juga harus menerapkan tentang manajemen ASN. Nah, untuk mengetahui apa itu manajemen ASN, kita akan mempersilahkan narasumber kita yang ketiga dan keempat untuk menjelaskan apa sih manajemen ASN itu. Nah, dipersilakan Mas Raul Gonzales dan Mas Irfan Dias untuk menjelaskan apa sih itu manajemen ASN itu supaya kawan-kawan kita yang belum mengerti bisa menjadi mengerti. Monggo Mas Raul Gonzales. Terima kasih atas waktunya, Mas Dani. Sepengertian saya yang pernah saya baca, manajemen ASN ini adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN atau aparatur sipil negara yang profesional, yang memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi dari politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Nah, jadi manajemen ASN ini menurut saya adalah sebuah ilmu yang sebuah prinsip yang harus diterapkan dalam ASN dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajibannya sebagai seorang ASN selain yang awal tadi Smart ASN. Itu mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Irfan. Boleh Mas Irfan menjelaskan untuk tambahan dari Mas Raul Gonzales. Mungkin teman-teman Mas kita Dani. masih belum mengerti banyak nih tentang apa sih itu manajemen ASN itu sendiri. Boleh. Kalau tambahan dari saya sih, kalau manajemen ASN itu lebih menekankan kepada pengaturan profesi ya Mas, pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN itu terdiri atas pegawai negeri sipil atau PNS dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu saya nambahinnya ya, Mas. Oh, makasih Mas Irfan, Mas Irfan Dias dan Mas Raul Gonzales. Berarti saya bisa menyimpulkan sendiri nih. Berarti dengan adanya manajemen ASN ini tuh kita bisa terorganisir dalam organisasi di unit-unit kerja kita masing-masing. Benar nggak, Mas Nah, Irfan? betul sekali, Mas Mas Raul. Dani. Jadi kita juga ada hierarkinya antara atasan atau pegawai biasa gitu. Benar nggak sih? Nah, iya betul. Nah, Jadi prinsip manajemen ASN itu adalah salah satu prinsip yang harus diterapkan dalam ASN dalam mengemban kewajibannya dan tugas-tugasnya. Selain Smart ASN yang tadi ya. benar. Ya,
kasih atas penjelasan Mas Irfan Dias dan Mas Raul Gonzales tentang manajemen ASN itu sendiri. Baik, terima kasih pada Mas Irfan Dias dan Mas Raul Gonzales yang telah menjelaskan apa itu manajemen ASN. Nah, tentunya kita sekarang sudah sedikit mengetahui nih apa itu Smart ASN dan manajemen ASN. Nah, kita calon ASN yang gagah dan kece-kece ini harus dapat juga menerapkan ke depannya dengan sungguh-sungguh agar menjadikan bangsa kita lebih maju. Kalau bukan kita generasi penerus bangsa, lalu siapa lagi? Bener gak mas itu? Takutnya saya salah ini, bener kan? Benar. Iya, benar banget Mas Dani. Nah, kita akan masuk nih ke momen tanya jawab bersama para narasumber-narasumber kita yang kece-kece badai dan gagah berani ini. Karena mungkin mereka jauh dari keluarga tetapi mereka tetap bekerja untuk negara ini. Patut diampuni jempol. Kita aplaus dulu loh. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih tentang Smart ASN oleh Mas Rizky Amanullah dan Mas Ahmad Ihsanul Amir. Boleh dong saya untuk bertanya sedikit kepada mas-mas yang kece ini. Nah, ini Mas, saya mau tanya. Pertama mungkin ke Mas Rizky ya, bertanyanya ya. Ya, boleh Mas. Gimana? Nah, saya mau bertanya nih Mas. Apa sih pengaruh yang signifikan dari adanya Smart ASN ini untuk para pegawai ASN itu sendiri? Mungkin itu pertanyaan dari saya, Mas. Mungkin bisa dijawab, Mas. Dipersilahkan, Mas, untuk menjawabnya. Ya, gini Mas. Pengaruhnya tuh cukup signifikan, Mas. Smart AS ini kan merupakan pegawai yang berkompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi, di mana Smart ASN ini diberikan kewajiban untuk menguasai yang namanya teknologi. Dilarang untuk yang namanya gaptek, Mas. Sehingga dalam penggunaan media sosial dan internet bisa berlangsung dengan baik, Mas. Bisa dilakukan dengan bijak. Di mana banyak terjadi hal-hal negatif atas dampak adanya penggunaan media sosial. Dengan adanya Smart ASN ini diharapkan para ASN nanti untuk dapat memanfaatkan media sosial dengan bijak dan tidak menyalahgunakannya untuk kejahatan-kejahatan yang berpotensi menghasilkan negatif, Mas, nama jelek untuk instansi dan negara. Gitu sih, Mas. Oh iya. Terima kasih, Mas. Saya jadi menambah pengetahuan baru lagi nih atas apa jawaban yang Mas berikan gitu loh. Jadi saya tuh jadi ingin juga nih untuk apa sih namanya? Memberikan diri saya tuh untuk kompetensi yang lebih dalam bidang IT. Mungkin saya rada kurang gitu ya untuk bidang IT saya gitu. Nah, kita sebagai aparatur sipil negara kita patut menerapkan Smart ASN ini sendiri ya, Mas ya. Iya, Mas. Wajib dong, Mas. Oke. Terima kasih ya Mas Rizky Amanullah atas penjelasannya. Nah, benar banget nih teman-teman apa yang udah disampaikan oleh Mas Rizky Amanullah. Saya juga dapat pengetahuan baru kan jadinya dan semoga kita semua dapat menerapkannya ya teman-teman. Selanjutnya mau nanya nih sama Mas Ahmad Ihsanul Amir. Boleh Mas saya bertanya Mas? Ya, boleh Mas, boleh banget. Silakan. Nah, kira-kira nih Mas, apa sih nilai dasar ASN yang bisa kita ambil dari Smart ASN itu sendiri? Nilai-nilai inti pentingnya itu apa gitu Mas? Dalam kita sebagai aparatur sipil negara. Nah, itu mungkin apa gitu Mas? Yang saya tanyakan tuh ke Mas Ahmad Ihsanul Amir tuh itu saja Mas mungkin. Nah, ya pertanyaannya bobot sekali ya ini Mas Dani ini. Benar. Jadi ya nilai-nilai dasar yang bisa kita ambil tuh banyak banget dari
pelajaran dari Smart ASN ini sendiri ya. Jadi kita dapat meningkatkan kemampuan kita dalam bekerja dan membuat kita menjadi kompeten dalam pekerjaan kita. Jadi tentunya kita harus tetap belajar dengan adanya kemajuan teknologi. Kita tidak boleh gaptek. Jadi kita harus tetap perkembangan teknologi sekarang kita harus tetap pelajari untuk mempermudahkan pekerjaan kita ke depannya dan untuk menjadikan kantor kita itu juga menjadi mudah. Dan yang kedua yaitu kita juga dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari kita. Sepertinya seperti kita bisa pengen melakukan pengurusan pas bandara, itu sudah bisa dilaksanakan dengan online. Jadi memudahkan pelayanan kepada masyarakat melalui kemajuan teknologi sekarang. Yang ketiga juga kita juga mengetahui etika-etika pada masa digitalisasi sekarang ini. Jadi sebenarnya kita berbijaklah menggunakan media sosial. Jangan sampai seharusnya teknologi yang dibuat manusia untuk ke arah positif dijadikan malah sebaliknya menjadi hal yang negatif. Jadi seperti itu, Mas Dani. Benar-benar sekali nih Mas Ahmad Ihsanul Amir. Sangat jelas sekali penjelasan yang pertanyaan yang saya berikan nih dijawabnya dengan lugas gitu, tegas. Ya, terima kasih Mas Ahmad Ihsanul Amir atas penjelasannya yang mudah dipahami, yang mudah dipahami juga ya untuk teman-teman yang menonton ini. Nah, dari penjelasan Mas Ahmad Ihsanul Amir, dunia digital semakin maju, tentunya Smart ASN juga akan semakin maju dan berkelas dunia. Tentunya kita sebagai ASN bangga dapat menerapkan Smart ASN itu sendiri. Selanjutnya, mau nanya lagi nih saya ke Mas Raul Gonzales. Nah, boleh Mas saya bertanya Mas? Boleh Mas, silakan. Kan sudah seperti yang sudah dijelaskan nih Mas tentang manajemen ASN. Mengapa perlu adanya manajemen ASN itu sendiri Mas? Dalam kita berbirokrasi. Itu mungkin pertanyaan saya Mas. Apakah terus ada lagi nih, apakah sangat berpengaruh besar jika dengan adanya manajemen ASN itu sendiri? Dipersilakan Mas Raul Gonzales. Terima kasih pertanyaannya Mas Denny. Dari tadi lumayan berbobot. Ya, akan saya coba jawab. Menurut saya manajemen ASN itu sangat penting ya keberadaannya, karena manajemen ASN itu yang akan menghasilkan pegawai aparatur sipil negara yang profesional dan juga memiliki dasar etika profesi dan bebas dari intervensi publik dan praktek KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme ya. Jadi harapannya dengan adanya prinsip yang dipegang teguh oleh ASN, yaitu manajemen ASN ini akan selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman saat ini. Sehingga manajemen ASN ini manajemen ASN juga lah yang akan menjadi pedoman kita semua sebagai seorang aparatur sipil negara dalam berperilaku dan mencerminkan konsep Smart ASN yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi menurut saya, selain dari manajemen ASN, Smart ASN juga tidak bisa dilepaskan satu sama lainnya. Jadi kedua hal ini saling berhubungan dan bisa memiliki hubungan timbal balik yang baik gitu untuk dalam ASN menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya. Itu sih. Terima kasih nih Mas Raul Gonzales. Jadi saya, begitupun teman-teman yang menonton ini, jadi menambah lagi ilmunya gitu Mas, dan wawasannya tentang apa sih itu manajemen ASN itu sendiri. Nah, sesuai dengan narasumber yang kece-kece ini, jawaban Mas Raul Gonzales itu
nggak kalah kece tentunya. Nah, dengan adanya manajemen ASN, ini kita dapat mewujudkan ASN yang profesional seperti yang dijelaskan oleh Mas Raul Gonzales. Nah, selanjutnya narasumber kita yang terakhir nih teman-teman. Dia nggak kalah kece nih dari teman-teman narasumber kita yang sebelumnya. Kayaknya nggak sabar nih Mas ya. Mas Irfan Dias. Nggak sabar untuk menjawab ya Mas ya. Nah, buat menyampaikan pendapatnya nih Mas, langsung aja ya Mas Irfan Dias. Tadi kan udah dikasih contoh penerapan tentang Smart ASN. Dah, kira-kira Mas Irfan Dias, apa sih contoh bahwa kita telah menerapkan manajemen ASN itu sendiri? Dan bagaimana kalau tidak adanya manajemen ASN dalam birokrasi? Dipersilakan. Oke. Mas Contoh Irfan. ya. Ya, Ngambil momen sekarang aja nih. Oke, kita kan status masih sebagai CPNS ya. Nah, benar. di masa CPNS ini tuh kita telah dan sedang menjalani masa percobaan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi. Contohnya Latsar ini nih. Nah, yang lagi kita jalanin ini itu fungsinya untuk membangun integritas moral, kejujuran, nasionalisme dan kebangsaan, bertanggung jawab dan lain-lain. Nah, kalau misalkan dalam birokrasi tidak terdapatnya manajemen ASN, calon-calon ASN tidak mempunyai soft skill untuk mereka sebagai pelayanan publik yang nantinya akan merusak visi dan misi masing-masing instansi. Jadi ya menurut saya sih ASN itu penting banget. Manajemen ASN itu penting banget, terlebih kita sebagai pelayanan publik ya, harus memiliki karakter-karakter yang unggul, Mas Dani. Itu sih contoh dari saya. Benar sekali Mas. Jadi kita tuh sebelum menjadi pegawai negeri sipil yang benar-benar akan melayani masyarakat, ya kita harus menerapkan nilai-nilai dasar itu sendiri terlebih Iya, dahulu. betul. Nah, terima kasih Mas Irfan Dias atas penjelasannya. Oke, sama-sama Mas Dani. Udah ini kayaknya lama sekali nih saya bertanya ini ya. Nggak apa-apa Mas, asik. Ya udah, sangat luar biasa kan narasumber kita pada hari ini, teman-teman. Selain tampan dan kece-kece, tentunya narasumber kita pada hari ini memiliki wawasan yang luas. Dan semoga dengan adanya latihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2022, kita semua dapat menerapkan Smart ASN dan manajemen ASN yang baik. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil pada podcast kali ini, dengan menerapkan Smart ASN dan manajemen ASN, kita telah berperan penting dalam mewujudkan ASN yang baik. Nah, terima kasih banyak kepada narasumber yang kece-kece ini telah berbagi pengetahuan untuk kita semua. Dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian podcast kita pada hari ini tentang Smart ASN dan manajemen ASN. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari saya maupun dari kelompok 3 angkatan 17 latihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2022 Kementerian Perhubungan. Pamit undur diri. Sebelum itu kami ada sedikit pantun nih teman-teman. Ibu Hajah pergi mengaji. Cakep. Pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara podcast hari ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Nah, mungkin sekian. Terima kasih narasumber kita yang baik, tampan, dan tidak sombong. Terima kasih Mas Dani. Terima kasih banyak Mas Dani. Ya, mungkin sekian dari saya sebagai moderator. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lambaikan tangan Mas ke kamera semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.